Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'lika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ketua DKM beserta jajarannya. Insyaallah semua dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini sebagai pembuka ya, biar kita tidak terlalu serius dan mohon maaf kalau nanti mengganggu suasana kehusuan Bapak dan Ibu menikmati ya. Udah ketawa duluan. Ya, biasanya kan kalau habis subuh di rumah ya ngapain aja kalau bukan tidur ya. Ya menikmati. Di sini nggak apa-apalah duduk sambil mata merem tapi telinganya tetap menyimak. Ya Pak, saya tidak melarang insyaallah. Mudah-mudahan itu bagian daripada ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dapat dua, ibadah mendengarkan kultum. Yang kedua ibadah karena tidur ya. Alhamdulillah. Selamat tidur kalau gitu. Ya baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau emang mau beramal soleh, begitu saya mantun suaranya agak dikeluarin dikit. Ya bilang cakep aja, jangan bilang jelek. Kalau bilang jelek saya tersinggung nanti. Ya, ya belum. Itu udah mencakep aja. Ya. Mentari redup di ufuk barat. Belum kompaknya. Baru dibilang cakep belum langkah ini kompak. Mentari redup di ufuk barat. Azan maghrib berkumandang merdu. Ramadan hadir membawa rahmat. Semoga keluarga di surga bersatu. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi nih. Ya kita mantun aja pagi-pagi. Ya, daripada tidur kan? Ya. Mantun aja entar sampai jam 6. Ya. Pergi berwudu air yang jernih. Hati bersih penuh cahaya. Puasa dijalani dengan hati yang bersih agar surga Allah tempat keluarga kita. Amin ya rabbal. Ini yang terakhir. Ya dari awal sampai akhir pantun aja kita. Ya kan? Ibu Bapak kan tinggal dengerin doang sama ketawa. Kalau saya kan agak mikir dikit Pak. Ya nggak apa-apa dah. Ini yang ketiga yang terakhir. Ya entar terakhir ada lagi insyaallah. Kalau ingat itu juga. Ya. Ya yang ketiga nih. Belum.
Malam sunyi penuh doa. Lailatul Qadar dinanti bersama. Ampunan Allah luas tak terkira. Semoga keluarga masuk surganya. Amin ya robbal. Kira-kira ada pertanyaan nggak tuh di hati? Kok dari tadi keluarga surga gitu. Ya kira-kira yang kita mau bahas apa nih? Hah? Sekeluarga masuk surga. Pas. Ya. Jadi tema yang kita angkat saat ini adalah masuk surga bersama keluarga. Ibu mau bu kira-kira masuk surga bareng bapaknya? Mau? Mau nggak bu? Saya tanya ibu, istrinya. Bapak diam. Ibu-ibu mau nggak bareng bapaknya? Mau. Bapak mau bareng ibunya? Kagak mau. Kok nggak mau? Ya dipikir kata di dunia aja nyusahin, bagaimana di surga? Kan gitu. Ya, insya Allah Pak dan Ibu. Kalau misalkan di dunia tuh suka nyusahin, insya Allah di surga mah enggak lah, enggak nyusahin ya. Karena kalau udah di surga Allah itu diangkat semua. Suasana benci, suasana iri, suasana dengki hilang itu. Ya, kalau di surga begitu, yang ada udah nyaman aja. Makanya orang ahli surga itu sebetulnya di dunia pun udah dirasa Pak. Kita ini udah bisa memperkirakan saya masuk surga apa kagak. Itu sebetulnya. Ya kalau hati kita masih ada rasa dendam, benci, iri, kesel, ya enggak akan masuk surga. Karena kan dunia ini gambaran. Ad-dunya majra'atul akhirah, kan gitu kan? Dunia ini ladangnya akhirat. Jadi yang kita rasakan ya saat ini, yang kita tanam saat ini, ya nanti hasilnya sampai di akhirat kan gitu. Makanya kalau kita kepengen nanti masuk surga, ya kita harus sama-sama lapang dada, ya sama-sama berjiwa pemaaf, penuh rasa kasih sayang, apalagi di bulan Ramadan, ya kan? Itu luar biasa, kesempatan terbaik buat kita. Jangan sampai gara-gara urusan yang kecil jadi masalah. Akhirnya menghilangkan pahala Ramadan. Di dunia aja pahala kita udah mulai berkurang, apalagi sampai ke akhirat nanti. Kan gitu. Itu gara-gara urusan kecil tuh. Ya, contoh sederhana. Di saat bapak disuruh sama istrinya membeli untuk persiapan berbuka di rumah dan ke masjid. Biasanya apa tuh? Terus apa lagi? Lontong, bakwan. Iya, emang itu syarat sah berbuka puasa kata orang Betawi. Kalau nggak gitu nggak abdol katanya, ya enggak. Kan gitu. Makanya orang Betawi itu di bulan Ramadan timbangannya makin berat karena makin banyak lemak yang dinikmati. Ya, minta deh tuh Pak, jangan lupa pulang tuh, ya buat bawa ke masjid, gorengan kek, lontong kek. Jangan banyak, 50 aja. Ya kan? Dikit Pak, kali 2.500 paling berapa sih? 50. Ya, enggak lebih dari 300 kayaknya. Ya udah dibeliin itu. Pas pulang dilihat-lihat sama istrinya. Ini ada yang kurang nih. Apa kira-kira Pak? Oh kan sambal kacangnya kurang. Ya. Kira-kira bini bilangnya apa tuh? Pak, ini sambal kacangnya kemana? Ya Allah, gua lupa. Udah mah, gua balik lagi dah. Kira-kira istri ngomong apa? Ngomong, ya udah mas, balik lagi sana. Atau ngomong, nggak usah. Emang biasa orang laki mah kalau disuruh nggak pernah bener dari dulu begitu. Dulu juga tuh tahun yang lalu sama tuh Pak, yang setahun, yang 3 tahun itu balik lagi Pak. Disebut-sebut lagi sama bini kita tuh. Ya. Berapa benar Bu? Enggak, di sini mah enggak. Itu mantar maghrib. Ya, tak kira udah lewat itu mah, ya. Nah, jangan sampai hal-hal yang model begitu tuh. Ya. Atau bapak nih habis sholat subuh nikmat baca Quran di masjid. Ya kan? Pulang sampai di rumah jam berapa? Jam 7. Orang suruh sampai duha dulu. Ya enak di masjid. Ternyata istrinya mau berangkat pagi-pagi, mau dianterin.
Ya 6:30 dijanji, ntar mas 6:30, tenanglah. Nyata datang jam 7. Kira-kira bini gimana tuh? Enak lu ya di masjid tidur, enak aja tidur, gue tilawah tahu. Orang gua ngaji dapat 4 juz tuh, ya enggak? Iya, baca Quran tapi urusan jadi batal itu puasanya. Gara-gara apa? Ya tadi masalah yang kecil, urusan janji, urusan waktu, urusan makanan. Ini Pak, timbul tuh suasana kebencian. Udah, kata orang Betawi mau japluk aja wajahnya, merengut aja, asem aja. Sampai maghrib ditegur juga judes banget. Jadi gimana mah? Udah nggak mood gua. Iya, udah ngeliat itu udah benci banget Pak. Udah kayak ngeliat apa aja tuh. Iya kan? Ya ini kita bilang ya udah, kalau nggak mah gue balik lagi ke masjid. Iya, iya kan? Enakan di masjid kan Pak, baca Quran gitu. Ketemu teman senyum, ketimbang di rumah ketemu istri merenggut, enak di masjid. Iya enggak? Ya ini Pak, insya Allah itu mah ibu-ibu bapak-bapak yang nggak pernah ke masjid yang model begitu. Kalau yang ke masjid mah insya Allah enggak lah. Kebetulan orangnya ada di sini kayak model begitu tuh. Pas lagi hadir kayaknya. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka ya tema kita pada kesempatan ini terkait dengan masuk surga bersama keluarga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ya pada surat At-Tur surat 52 di ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka setiap manusia terkait dengan amal yang telah dikerjakannya. Ini ayat luar biasa Pak ya, membuat kita senang, membuat kita bahagia. Karena nanti kata Allah ya di surga Allah akan mempertemukan antara kita dengan anak-anak kita. Walaupun dari sisi tingkat keimanan, tingkat keyakinan, tingkat amalan, anak kita itu jauh di bawah kita. Tapi tetap Allah pertemukan. Tuh, selagi anak ini ngikutin keimanan kita, keyakinan kita. Secara amalia, secara perbuatan, mungkin jauh di bawah kita anak itu. Tapi nanti Allah yang mempertemukan karena keimanannya. Nah makanya kita mesti optimis, yakin gitu. Bahwa kita bukan hanya sebatas kumpul aja di dunia, tapi juga kumpul ila yaumil kiamat di surga Allah. Makanya istilah anak muda itu ya hidup dan semati bersama beneran. Walaupun matinya mah nggak bareng-bareng gitu. Tapi pada akhirnya nanti kata Allah itu akan dipertemukan. Bahkan di dalam salah satu hadis baginda Nabi juga menjelaskan terkait dengan ayat tersebut. Apa kata beliau dalam hadisnya? Ini baginda Nabi menjelaskan. Innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa'u dzurriyyatal mu'minin fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litaqrubihim ailatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan di dalam hadis ini, kata beliau, sesungguhnya Allah tabarakallahu ta'ala benar-benar akan mengangkat keturunan seorang mukmin ke derajatnya meskipun amal mereka di bawahnya agar ia merasa senang, tenang dengan mereka. Tuh. Jadi Allah itu sangat berkeinginan kita ini sebagai hambanya agar bisa hidup bahagia Pak.
Bukan sekedar di dunia kita bahagia, tapi ila yaumil qiyamah. Ini kan luar biasa. Membuat kita itu jadi semakin semangat harusnya gitu. Kenapa? Karena kita nanti bukan hanya saat sini aja kita di dunia bersama, kita hidup bahagia, kita hidup tenang dan tentram. Namun Allah juga amat sangat berkeinginan agar nanti kita pulang kampung di surga Allah dipertemukan lagi dengan harapan, kata Allah, agar kalian bisa hidup bahagia. Tuh. Ini kan indah banget sebetulnya. Nah, disinilah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita selama 12 bulan ada 1 bulan di mana Allah memberikan suatu kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita. Agar apa? Agar kita lebih yakin lagi udah pasti masuk surga gitu. Dengan apa? Dengan adanya Ramadan. Makanya Ramadan itu kalau kita pahami dengan kacamata ruhiyah, kekuatan iman kita, ini Ramadan menjadi 1 bulan yang sangat menarik dan penuh daya tarik, Pak. Coba dah Bapak dan Ibu, ya, selama ini kita Ramadan, kira-kira ada nggak yang menarik dan membuat kita tertarik gitu? Ada nggak nih di Ramadan nih? Sehingga dengan hal-hal yang menarik dan penuh daya tarik itu ada suatu nilai perjuangan pada diri kita gitu. Sehingga kita tidak berkeinginan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Begitu Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Kayaknya kalau kita belum sampai ke sono ya. Belum ya Pak ya. Kita kayaknya Ramadan dari tahun ke tahun ya biasa Ramadan ya, apalagi ya cuman puasa, nahan lapar, nahan dahaga. Udah buka bersama dah. Sahur, tarawih. Ya udah gitu. Tarawih juga ya paling seminggu doang, 2 minggu udah. Istri kita bilang, "Pak, kayaknya terasa lelah dah, agak capek nih. Nggak ke masjid dulu ya." Tuh kira-kira Pak kalau bini izin begitu sama Bapak, kira-kira Bapak apa bilangnya? Hah? Bilangnya apa? Peduli amat. Kira-kira gimana? Iya mah, nggak apa-apa, Bapak aja dah ke masjid. Terus anak kita bilang yang sama. Iya Pak, aku juga agak capek. Ya apalagi pas imam yang kemarin tuh, mana bacanya panjang banget lagi. Udah panjang lembek suaranya. Yaki-yaki jadi imam. Agak jelas. Iya kan? Udah makin anak kita malas. Iya nah nggak apa-apa, Bapak aja dah, kan gitu. Ya, minggu kedua giliran siapa? Ini giliran bapaknya. Sama mah gue juga ngerasain agak capek, lelah, pegel. Bener nggak? Nah kira-kira nih masjid isinya? Iya Pak, saya kemarin ngisi di salah satu masjid, tinggal separuh Pak. Ya. Baru juga 10 hari kedua mau masuk itu udah separuh. Ya. Udah hilang gitu. Karena tadi kok bisa-bisanya kita nganggap ringan, enteng gitu, istri izin kita bilang, "Iya mah nggak apa-apa" gitu. Kok bisa gitu loh ngomong begitu? Heran saya juga Pak. Ada suami yang model begitu? Nggak ada sini mah, di rumah begitu mah. Iya kan? Ada yang bilang takut sama bini katanya. Mana tanggung jawab kita Pak sebagai suami? Kalau istri sih nyaman-nyaman aja, dia mah nanti juga dipanggil sama Allah diserahin. Saya udah izin sama suami saya ngizinin, kelar. Kalau saya aja suami saya. Masalah kan jadi masalah kan? Masalah itu di akhirat nanti. Gara-gara bini ente izinin tuh absen sholat taraweh. Iya kan?
Nggak ada yang pernah ngomelin kan? Pagi ini anak ngomelin dah. Iya, berhenti pada ngerti gitu loh. Sholat tarawih itu penting Pak dan Ibu. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng. Sholat tarawih itu, alhamdulillah, Allah datangkan bulan suci Ramadan, qiyamul Ramadannya, qiyamul lailnya, sholat tahajudnya diganti dengan tarawih. Dijalanin dengan suasana tenang, nyantai, waktu yang semua orang bisa. Habis isya langsung kerjain. Coba ke di bulan yang lain, qiyamul lail jam berapa? Hah? Di sepertiga malam. Ada yang bilang jam 12 malam udah masuk sepertiga. Kalau kita kan sepertiga jam berapa? Jam 5. Subuh teman. Suruk udah. Kita sepertiga paling jam 3:30 kita tuh. Iya kan? Makanya sholat tahajud juga buru-buru, boro-boro baca Quran dan doa. Ngejar witir aja surat-surat pendek. Ya, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua al-falaq, rakaat ketiga An-Nas. Ya, gue tahu banget tampang-tampangnya pada begitu. Iya Pak. Di bulan-bulan yang lain kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjan bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul adzim. Kata Allah, bangun, kalian bangun di malam hari itu. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu Pak, saya bukan bicara orang Islam, orang beriman Pak. Ya, orang Islam memolor mulu kerjanya. Orang beriman itu kata Allah di malam hari itu melek, matanya melek Pak. Ya, jangan kalah sama orang miara tuyul. Mereka malam-malam melek nyari duit. Itu yang pada ngepet juga malam melek di sinetron Pak. Ya, kan gitu. Siang apa malam? Siang apa malam? Malam. Emang malam Pak. Allah juga nyuruh kita, bangunlah kalian di sepertiga malam. Bangun di malam hari kata Allah. Untuk apa? Fatahajjad bihi nafilatan lak. Untuk bersujud kepada Allah. Bukan nonton bola. Nonton bola pakai ngopi. Indomie 2 telur 5 biar mata melotot. Iya. Nih kan giliran sholat tahajud baru 2 rakaat sujudnya kelamaan, tau-tau subuh bangun. Iya kan, nggak ada nilai perjuangannya. Kalau saya nih Pak, kalau bangun nih sebelah sini kopi segelas, ini air putih. Iya Pak, 2 rakaat ngantuk seruduk kopi, kasih air putih, udah mata melek lagi, dapet lagi, ngantuk minum lagi. Iya Pak, nyantai, emang begitu. Biar mata kita bisa melotot tuh dari jam 12 sampai subuh. Iya Pak. Kan kita emang disuruh sama Allah suruh bangun, bukan disuruh tidur malam-malam. Udah bangun sholat tahajud, suruh baca Quran. Karena baca Quran di malam hari itu lebih membekas, lebih terasa kata Allah. Ini malam Pak. Alhamdulillah bini kita mah setiap malam bangun ya Bu ya. Iya, bangun kencing doang. Ya, tidur lagi. Iya, istri siapa yang begitu coba? Ngaku. Ya, nih Pak. Tapi di bulan Ramadan Pak, alhamdulillah, masya Allah. Habis sholat isya, ya, kita langsung qiyamul Ramadan, sholat tahajud, sholat malam, habis sholat isya. Ganjarannya apa? Ganjarannya pun dahsyat. Kata baginda Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Orang yang qiyamul Ramadan kata baginda Nabi karena panggilan iman, kepercayaan dia kepada Allah, dia menggantungkan harapan dengan adanya Ramadan ini,
Kata baginda Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Coba. Enak apa enak? Menarik enggak? Penuh daya tarik enggak? Suka enggak kita? Kan gitu, Pak. Kalau memang itu apa yang dikatakan oleh baginda Nabi dan kita yakin percaya, begitu istri minta izin, kira-kira gimana? Mah, ini kita lagi mumpung ketemu dengan Ramadan. Tahun depan belum tentu ketemu, Mah. Kan dosa Mama juga banyak banget. Oh, Papa. Iya kan? Coba ada hitung-hitung dosa Mama. Banyak apa yang gak kehitung. Ya mudah-mudahan dengan sholat tarawih kata Rasulullah tuh nanti dosa kita diampunin tuh, Mah tuh. Apalagi Papa sama Mama dosanya baik banget. Papa sering bohong. Ya ketahuan kan ngaku. Depan bininya keceplosan. Dan gitu. Ya banyak dosa. Insya Allah dengan Ramadan di tahun ini nih, kalau kita serius, Mah, kalau kita semangat, kalau kita sungguh-sungguh, Mah, sabar. Papa juga capek. Apalagi Bapak itu tuh, Ustadz itu tuh yang kemarin jadi imam. Papa juga udah gak tahan, pegel. Pengennya mah kok giliran dia besok kagak mau datang tuh. Tapi kita kan sholatnya karena Allah. Sholat kita karena keimanan, kita yakin percaya kepada Allah. Sehingga dengan iman bervariasi, imam itu ada yang cepat, ada yang lambat, bacanya enak, ada yang kagak enak. Itu menjadi ujian kita sebagai makmum. Karena Allah mau lihat kita ini serius apa enggak nih jalanin Ramadan dengan qiyamul Ramadannya. Coba begitu kita sama bini, kira-kira bini kita gimana? Iya deh Mas, siap Mas, berangkat Mas, pasti begitu. Apalagi ntar pulang tarawih Mah, kita makan tuh di rumah makan Padang, iya kan? Jangan yang mahal-mahal, yang sederhana aja. Iya, makin semangat bini. Emang Papa punya duit? Punya tuh, bisa dapat bonus. Ayo kita ke masjid, semangat nggak kira-kira? Ah, Padang doang sih. Ya, kalau emang begitu, udah Pak, biar dia nggak ngomong, tempel mulutnya pakai plester. Tapi warnanya merah, 5 lembar aja. Kira-kira semangat nggak Bu? Semangat! Iya kan, semangat. Sehingga dari awal sampai akhir, kalau setiap kita sebagai suami punya tanggung jawab yang besar, memberikan semangat, memberikan gambaran betapa pentingnya qiyamul Ramadan, betapa pentingnya sholat tarawih bagi kita. Kan itu menjadi sarana, kesempatan emas, peluang yang luar biasa agar dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga belum tahu berapa hari lagi kita bisa menikmati Ramadan. Belum tahu bisa sampai selesai atau tidak, belum tahu. Orang tanda-tandanya udah Allah kasih. Iya kan? Coba dah kalau kita sholat subuh, ikut kuliah subuh, kan duduk kita udah kagak bener. Udah sila, belonjor, doang tuan sujud. Kenapa? Kaki udah mulai kesemutan. Ada yang di pojok asik duduk, tapi dia sambil mikir, gue bisa bangun apa kagak? Tuh. Iya kan? Karena emang udah berat. Begitu udah bangun, dirinya lama, baru mulai belajar jalan. Ayo, 1, 2, bisa jalan nggak? Mulai nindak dikit-dikit. Bisa. Iya kan? Maaf ya Pak. Maaf Pak. Iya. Kan gitu Pak. Sehingga menjadi kesempatan buat kita. Oh, ini Ramadan, kesempatan buat saya. Mungkin ini ibadah saya yang terakhir. Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Mungkin ini tarawih yang terakhir. Mungkin ini juga sholat subuh yang terakhir. Mungkin ini kuliah subuh yang terakhir. Kita nggak tahu. Yang tahu cuman Allah doang. Sementara kita pengen masuk surga, kita pengen bawa bini kita pengen bawa anak cucu keturunan kita. Nah, kita dulu berprestasi ibadahnya kepada Allah. Kita dulu harus berprestasi keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Insya Allah nih anak di bawah ini ibadahnya ya masih jauh lah, tapi kata Allah diangkat derajatnya, dipertemukan di dalam surganya.
Ini Ramadan, kesempatan buat kita untuk ngajak bini, ngajak anak, ngajak keluarga masuk surga. Tuh Pak, paham kira-kira Pak? Bu, ngerti nggak? Saya yakin besok jamaahnya nambah. Iya, nambah. Nambah ruangan masjid maksudnya. Ya, ini Pak. Kenapa? Karena kita mulai menjelaskan sama anak kita, sama istri kita, sama tetangga kita, kita jelasin tentang ibadah itu. Betapa luar biasanya ini Ramadan. Itu baru satu amalan doang tuh. Baru qiyamul Ramadannya doang, Pak. Ya, belum di saat kita punya rezeki lalu kita berbagi di bulan ini. Allahu Akbar. Ini kalau buka bersama di sini kira-kira berapa orang jamaahnya? 40 Pak. Begitu kita bawa makanan dari rumah yang kita beli, bawa ke masjid, dimakan oleh 40 orang, maka kita akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang puasa 40 itu tuh. Ini kan dahsyat banget Pak. Ini luar biasa. Orang 40 puasa, mereka tulus, mereka ikhlas, enak ya Allah. Makanan dari Pak Abdul Halim enak. Dia nikmat. Itu pahalanya 40 ngalir itu. Dan tidak mengurangi orang yang sedang, pahala orang yang sedang berpuasa tadi. Itu berbagi. Ini terkadang kita terbalik. Dari masjid dibawa pulang. Bukan di rumah bawa ke masjid. Ada di sini yang begitu Pak. Yang ketawa-ketawa tuh berasa gua hatunya. Aduh, kena dah. Sebetulnya sih kalau suami mah insya Allah jarang yang bawa-bawa begituan ke rumah, jarang. Suami mah hampir dibilang nggak ada lah. Ya ngaji kayak apa kayak ada makanan nggak ada bawa pulang. Kalau ibu-ibu iya, makanya ngaji nih, ibu-ibu ngaji nih, tasnya gede-gede. Emang ada isinya? Kagak. Buat apa coba? Ngantongin kue. Itu ibu-ibu di luar Ramadan maksudnya. Kalau Ramadan mah enggak. Mana ada yang bawa tas? Enggak kan? Yang enggak ada yang dikuntit enggak bawa dia. Bawa kena doang. Emang bawa mah enggak pernah. Cuma terkadang terprovokasi Pak. Iya kan Pak? Terprovokasi kan? Sama siapa? Pengalaman Pak. Kita pulang lenggang, apa kata bini? Orang mah Pak inget yang di rumah. Iya, benar gak? Ingat yang di rumah orang mah Pak. Emang kagak ada apa itu yang namanya goreng-gorengan sisa atuh mah. Lontong ke apalagi nasbok mah. Kan Bapak deket sama ketua panitianya. Tuh. Iya kan? Coba kita pulang dibilang begitu, kira-kira besok gimana? Iya. Nyeletuk juga. Perhatiin tuh panitia yang suka bawa tuh. Ya kan gitu, diprovokasi kita. Akhirnya besok bawa gitu, bawa kata istri apa? Nah begitu dong tuh namanya suami inget bini. Iya kan? Ini bini yang begini yang ribet nih Pak, bikin malu suami. Iya kan? Udah dah, mulai besok mah yang di rumah bawa ke masjid. Jangan yang di masjid bawa ke rumah. Jangan suka dibolak-balik apa? Ya? Masya Allah nih Pak, luar biasa ya. Itu amalan-amalan Ramadan banyak yang menarik sebetulnya. Kalau kita mensikapi dengan kekuatan ruhiyah kita, dengan keimanan kita. Itu Pak. Di Ramadan bukan amalan biasa, amalan yang luar biasa. Sehingga kita berbuat baik, beramal soleh, berbagi di bulan suci Ramadan. Ya nggak nunggu lagi punya. Ntar kalau kita punya
duit agak lebih, baru udah kita ke masjid. Mana ada duit lebih? Rata-rata ukurannya udah pas semua, nggak ada yang lebih. Iya kan? Dia nggak nunggu kaya dalam berbagi, nggak nunggu kaya dalam beramal soleh, nggak nunggu. Tapi begitu dia mendapatkan rezeki, dia berupaya untuk menyisihkan rezeki itu. Karena di tengah keterbatasan yang ada pada diri kita, lalu kita berbagi. Maka kata baginda Nabi, yang begitu Allah jauh lebih mencintai ketimbang orang-orang yang kaya tapi dia beramal soleh. Orang kaya beramal soleh Allah sangat cinta. Tapi orang yang sederhana, orang yang masih kekurangan tapi masih berupaya untuk berbuat baik, untuk berbagi, khususnya di bulan suci Ramadan, maka Allah amat sangat cinta orang yang model begitu. Dan disinilah Allah mengajarkan kepada kita, kalau lagi susah, pengen terlepas dari kesusahan, maka beramallah kita. Kan gitu, beramal Pak. Tapi tentunya ya sesuai kemampuan. Jangan sampai rumah dijual ente ngontrak. Ya. Yang ada ente nyesel hilang semua. Karena kan ente pengennya instan. Gue jual sekarang, minggu depan dapat yang lebih. Kan gitu. Ya nggak bisa, karena Allah yang punya urusan. Cuma kata Allah, di saat kita berbuat baik, Allah katakan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan berkali-kali lipat balasannya dari apa yang telah kita amalkan. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Al-Baqarah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqunna illa ibtigha'a liwajhillah, ila akhir ayat. Sadaqallahul adzim. Apa saja sesuatu yang baik yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, maka akan kembali kepada dirimu sendiri. Asalkan kita berbuat baiknya mengharapkan ridha Allah. Kan gitu Pak. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya. Kalau apa? Kalau kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bayangkan kalau mulai dari diri kita, anak cucu keturunan kita, semuanya mengikuti amal-amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan, ini yang menjadi jaminan. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di surat, kalau saya nggak hilap, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd surat 13. Jannatu adni yadkhulunaha man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ila akhir ayat. Sadaqallahul adzim. Masuklah kalian semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Aden, surga yang penuh dengan nikmat, kata Allah. Siapa mereka? Mereka adalah man sholaha, mereka adalah orang-orang yang selalu aktif, sibuk dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Siapa mereka? Min abaihim, bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, ya, ibu mereka. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak mereka, istri mereka, dan anak cucu keturunan. Ini Allah sendiri yang menyampaikan. Di saat kita semuanya aktif menjalankan suatu perbuatan, amalan-amalan yang baik di muka bumi ini, khususnya di bulan suci Ramadan, maka Allah melipat gandakan pahala kebaikan itu, ganjaran kebaikannya, subhanallah. Maka itu menjadi jaminan, kata Allah, membuat kalian masuk surga bersama anak cucu keturunan. Kan indah Pak. Ya, kita ketemu, apalagi kalau anak kita solih dan solihah, masya Allah. Sampai dalam satu riwayat itu dijelaskan, ada seorang laki-laki, dia masuk surga Pak, di derajat yang tinggi itu, dapat kemuliaan di surga itu. Dia bukan ustadz, bukan kiai, orang biasa.
Dia protes, panahnya sama Allah. Ya Allah, ini siapa yang bikin saya kok? Saya bisa berada di surga yang derajatnya tinggi begini nih. Ini kok bisa gitu loh. Saya ada di surga di sini kok bisa? Akhirnya dijelaskan sama Allah. Yang membuat kamu berada di surga ini adalah karena anak-anakmu. Yang semasa hidupnya dia selalu mengucapkan doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di celah-celah kita melaksanakan ibadah yang wajib, selesainya kita mohon dan doa minta khusus kepada Allah buat orang tua kita. Masya Allah. Itu menjadi jaminan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Ini Pak. Makanya kita jadikan momen kesempatan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk membangun di keluarga kita, aktif menjalankan berbagai macam amalan-amalan kebaikan-kebaikan. Maka itu akan mengumpulkan kita nanti di surga Allah. Ya. Itu baru qiyam Ramadan. Terus juga berbagi dengan rizki. Kemudian apa? Tilawah Al-Quran. Ya Allah. Apalagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Coba kita perbanyak baca Al-Quran. Ya, bukan hanya diri, keluarga Pak kita ajak. Kita dari masjid, misalkan isi kita udah duluan di rumah, kita tanya, gimana di hari ini? Udah berapa juz yang diselesaikan baca Al-Quran? Kalau hatam udah berapa kali hatam? Saling menanyakan, saling tegur sapa, saling mengingatkan. Begitu pun anak-anak kita tanya, nak, ini udah hari sekian, kamu udah selesai belum? Udah hatam belum? Berapa kali hatam? Kalau bapak Abi, alhamdulillah nih, udah 3 kali hatam. Masya Allah. Kan tauladan Pak. Iya kan? Anaknya pinter. Ya bapak cuma 3 kali, saya udah berkali-kali hatam. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan di zaman Rasul juga ada seorang sahabat menghatamkan Quran penuh dengan bacaan yang singkat. Dia baca tuh kul yang 3, kul huwallah, kul falaq, kul binnas. Hatam Quran. Iya. Nah kalau beliau emang udah ngerti semua, nah kalau kita belum ngerti, ya artinya apa? Berikan contoh yang terbaik. Ini Pak, mumpung kita ketemu dengan Ramadan, kita perbanyak tuh keakraban kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Makanya bukan hanya sekedar kita kumpul di masjid bertadarus Al-Quran, tapi juga perlu ada suatu wadah di mana memfasilitasi bagi jamaah, ya. Kita yang sudah usia-usia begini belum bisa baca Quran, aduh gimana nantinya? Iya kan? Ngeri kita Pak. Udah tua nggak pernah baca Quran, ya nggak mau duduk orang yang bersama baca Al-Quran, ngeri. Coba nanti buka dalam surat Toha dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahul azim. Di ayat itu Allah mengingatkan kita, barang siapa yang a'rid, berpaling an zikri, dari mengingatku, yakni Al-Quranul Karim, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dirinya kehidupan yang sempit, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat kata Allah mereka dikumpulkan dalam suasana buta. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa ini?
Saya dikumpulin dalam kondisi buta, padahal dulu waktu di dunia saya menjadi orang yang melihat dengan sempurna. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Kalau engkau berbicara dulu, ternyata Allah pun mengatakan dulu kata Allah, begitu ayat-ayatku datang kepadamu, fanasitaha, engkau lupakan ayat itu, sehingga saat ini aku pun melupakanmu. Nauzubillah, Pak. Enggak ada istilah kata terlambat. Karena yang dinilai bukan perkara bisanya, tapi sejauh mana kita punya semangatnya, kesungguhannya untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran ini, kata baginda Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, kata baginda Nabi. Nanti di hari kiamat Quran itu akan datang. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabi, orang-orang yang selalu membacanya. Ini, Pak. Nah, oleh karena itu, ajak keluarga kita agar akrab dengan Al-Quran, sehingga nanti bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Mohon maaf karena waktu jualah yang telah membatasi kita. Semoga kajian yang singkat simpel ini ada manfaatnya buat kita semua sebagai suatu pengingat, sehingga membuat kita akan tumbuh kesungguhan kita, semangat kita menghidupkan Ramadan, baik dengan sholat tarawihnya, dengan tilawahnya, maupun dengan berbaginya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wathikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, saat ini Engkau telah mengizinkan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Jadikanlah di bulan ini menjadi bulan yang terbaik bagi kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan, kemampuan, kesungguhan, dan izinkan kami, ya Allah, untuk bisa memakmurkan bulan suci Ramadan. Bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, ya Allah, tapi juga kami mampu menjalankan ibadah apa yang telah Engkau perintahkan, dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yaitu dengan qiyam Ramadan, sholat tarawihnya, ya Allah, dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Qurannya, ya Allah, dan dengan selalu menjalankan infak sedekah, ya Allah, kepada orang-orang yang telah membutuhkan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari sifat kikir, bakhil, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang berjiwa dermawan dan berjiwa pemaaf, ya Allah. Jadikanlah Ramadan sebagai wasilah bagi kami, ya Allah. Bukan hanya sebatas meningkatkan ibadah kami kepadamu, tapi juga menjalin hubungan dan memperbaiki hubungan baik di keluarga maupun lingkungan masyarakat kami, ya Allah. Khususnya di dalam memakmurkan rumahmu dalam berjamaah, ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.